Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mempunyai lagu sebelum berdoa nih. Coba anak-anak lihat dan ikuti gerakannya ya. Nah, sekarang ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, siap tuk berdoa. Ayo kawan duduk rapi, siap tuk berdoa. Bagaimana, sudah mengerti gerakannya? Yuk kita coba ulangi bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, siap tuk berdoa. Ayo kawan duduk rapi, siap tuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengabsen. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ayo buka bukunya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkungan, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6. Baiklah, ibu akan membacakan teks percakapan antara Benny dan ibunya. Benny, Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Lalu ibunya Benny menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, jadi gimana ya bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan? Jadi, untuk menjawabnya, kita akan mempelajari tentang wujud benda. Apakah kalian tahu apa itu wujud benda? Wujud benda merupakan bentuk suatu benda. Nah, dilihat dari wujudnya, benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang pertama, benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, ada udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, sama halnya dengan pistol Benny tadi. Ketika air dimasukkan ke dalam pistol mainan, maka air tadi akan berubah bentuknya mengikuti bentuk pistol tersebut. Hal itu dikarenakan air merupakan zat cair, yang mana zat cair itu ketika dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka ia akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Sampai sini sudah mengerti tentang wujud benda? Jika ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang kan kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Ibu minta kalian untuk mendiskusikan makna dari kosakata berikut ini. Di sini ada kata wujud, ukuran, padat, air, dan juga gas.
Coba kalian diskusikan, apa sih maknanya dari masing-masing kalimat tersebut? Iya, benar seperti yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam suatu ruang. Padat adalah mempunyai isi dan bentuk yang tetap. Cair adalah bersifat seperti air atau encer. Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, sekarang coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian kalian tuliskan nama bendanya apa. Lalu benda tersebut masuk ke dalam bentuk benda berbentuk padat, berbentuk cair, atau berbentuk gas. Contohnya seperti ini. Nama bendanya boneka. Boneka masuk ke dalam benda yang berbentuk padat, jadi dicentang di bagian padat. Nah, selanjutnya silakan temukan benda lainnya, boleh itu berbentuk padat, cair, ataupun gas. Baiklah, tadi kita sudah membacakan laporan hasil pengamatan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut. Apa ya yang sedang dilakukan oleh Benny dan Edo? Ya, mereka sedang bermain pistol air. Coba deh diperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Benny. Benny menyemburkan air ke matanya Edo. Kalau begitu, apa ya yang terjadi? Yang terjadi nantinya adalah pertengkaran, saling menyalahkan. Jadi, dalam bermain, kita harus menggunakan aturan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait gambar Benny dan Edo tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Benny dan Edo? Iya, Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Bagaimana ya? Iya, dalam bermain pistol air, kita tidak boleh menembakkan air mengenai bagian tubuh seperti mata dan telinga karena itu dapat membahayakan. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Iya, akan terjadi pelanggaran, akan terjadi pertengkaran, dan bermain pun menjadi berbahaya karena dapat mengenai mata dan telinga. Yang keempat, mengapa ya diperlukan aturan dalam bermain? Karena agar kita bisa bermain dengan aman dan menyenangkan. Yang kelima, apa manfaat dari aturan tersebut? Iya, manfaatnya adalah untuk mengatur jalannya permainan agar tertib dan tidak ada kecurangan. Ingat, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku baik di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Ya, akan terjadi perselisihan atau pertengkaran. Nah, tadi Benny mempunyai satu pistol air, Edo juga mempunyai satu pistol air. Kemudian datanglah si Udin membawa satu pistol air lagi. Berarti dalam kalimat matematikanya berapa jumlah air semuanya? Kan ada 3 orang, masing-masing mempunyai satu pistol. Berarti 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Itu sama artinya ketika menggunakan penjumlahan berulang. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Contoh lainnya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Itu kalau dalam jumlah berulang adalah 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5. Hasilnya 10. Nah, sekarang sudah mengerti kan
perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Jadi, hari ini kita telah menjelaskan makna kosakata terkait wujud benda. Kemudian juga sudah melaporkan benda yang ada di sekitar rumah. Lalu juga sudah mengetahui aturan manfaat dalam bermain pistol air. Lalu, kita juga sudah menghitung perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.